Bab 537, Menangkap Jamie. Di mata pewaris generasi kedua yang kaya raya seperti Jordan, Dewi Jenny, yang digilai banyak pria, hanyalah alat baginya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Jordan meminta Dragon meminta seseorang untuk mengawal Elle pergi. Setelah itu, Jordan dan timnya pergi. Mereka tiba di sebuah hotel bernama Park Hyatt. Itu adalah hotel mewah yang sebelumnya dimiliki oleh Jesse, yang baru saja dipindahkan ke Yordania. Sebagai pemilik hotel, Jordan bisa menjamin privasi mereka di sini. Pukul 10.30 malam. Jordan melihat ke lokasi Jamie. Jamie sedang bergerak. Malam ini adalah kesempatan kita untuk menangkapnya. Naga, lacak dia. Jordan tidak mencoba menangkap Jamie pada siang hari karena terlalu banyak orang di sekitarnya dan dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan bantuan kerumunan yang ramai. Sekarang sudah tengah malam, Jamie pasti sudah meninggalkan hotelnya untuk bermain-main dengan gadis di bawah umur itu. Pria yang termakan oleh sifat buruk nafsu selalu berakhir dengan mengekspos beberapa kerentanan. Jamie sangat bejat sehingga dia memberi Jordan kesempatan untuk menangkapnya. Jordan dan anak buahnya pergi ke tempat tinggal di distrik kaya. Terus mengamati lokasi Jamie, Jordan berkata, "Ada di sini." Jamie ada di dalam. Salvatore menurunkan jendela dan melirik keluar. Haha, ini sepertinya distrik kaya elit. Pak Jamie sangat suka bermain dengan gadis-gadis kaya. Tim, yang wajahnya ditutupi perban, juga berkata, "Tuan, Jamie sudah lama berada di dalam. Apakah dia sudah mulai?" Hahaha. Salvatore berkomentar, "Itu harus terjadi. Tuan Jordan pasti akan menangkap Tuan Jamie kali ini. Dia tidak akan punya waktu untuk melawan." Haha. Jordan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap Jamie. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan yang lain di masa depan. Salvatore, tim, tetap di dalam mobil dan bersiaplah untuk menjemput kami kapan saja. Naga, ikuti aku. Naga menjawab, "Iya." Jordan dan Dragon berjalan melewati lampu jalan di distrik kaya. Jordan berkata, "Naga, Phoenix akan ada di dekat sini untuk melindungi Jamie. Pergi dan temukan Phoenix dan pancing dia pergi. Jangan biarkan dia menjemput Jamie. Aku akan masuk sendiri untuk menangkap Jamie." Naga mengangguk. "Baiklah, Tuan, hati-hati." Dengan itu, Naga menghilang ke jalan yang gelap. Jordan merokok dan pura-pura terlihat bosan. Dia menyelinap ke pintu masuk rumah dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia melompati tembok dan memasuki halaman. Tempat tinggal di sini bukanlah bangunan bertingkat tinggi tetapi sebagian besar berupa villa satu lantai yang luas dengan halaman yang luas. Jordan terkejut ketika dia melompati tembok. Halaman yang sangat luas. Halaman di sini 3-4 kali lebih besar dari halaman Jordan dan Lauren. Apalagi, tanaman hijau dan dekorasi beberapa kali lebih mewah. Jordan perlahan pindah ke tempat Jamie berada. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba melihat 2 pria berjas berjalan mendekat. Jordan dengan cepat bersembunyi di balik pohon. Orang-orang itu gagal memperhatikannya. Dia terus maju tetapi saat dia memasuki paviliun, 2 pria berjas berjalan mendekat sambil mengobrol dan tertawa. Melompat keluar dari paviliun, Jordan berbaring di tanah untuk bersembunyi. Setelah orang-orang itu lewat, dia bangkit dan berjalan agak jauh. Tapi dia bertemu 2 penjaga lagi. "Sial, yang tinggal di sini. Kenapa ada begitu banyak pengawal?" Petik 2. Jordan sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa ini hanyalah keluarga kaya Korea Selatan biasa. Orang kaya biasa mungkin memiliki banyak pelayan di rumah, tetapi jarang bagi mereka untuk memiliki begitu banyak pengawal tinggi dan kuat. Apalagi mereka semua mengenakan jas dan terlihat sangat profesional. Ini tidak akan berhasil. Saya sudah bertemu 6 pengawal bahkan sebelum mencapai rumah. Saya khawatir akan ada lebih banyak pengawal setelah saya masuk. Jordan memutuskan untuk tidak menyelinap masuk seperti pencuri. Dalam kasus seperti ini, cara terbaik adalah menyamar sebagai pengawal. Karena itu, Jordan menemukan seorang pria berjas yang sendirian. Dia berjalan ke depan dengan tenang dan memotong tangan kanannya ke leher pria itu. Pria itu langsung pingsan. Jordan dengan cepat mengenakan jasnya. Dia kemudian dengan berani berjalan ke mansion. Untungnya, tidak ada pelayan di mansion, termasuk pengawal, yang menyadari bahwa Jordan palsu. Mereka tertipu oleh pakaiannya dan langkah kakinya yang tenang. Jordan mendekati lokasi Jamie langkah demi langkah.
Sangat bagus. Saya hanya berjarak 50 meter dari Jamie. Jordan akan segera bisa menangkap Jamie. Selama beberapa tahun terakhir, Jamie sibuk merayu wanita cantik dari seluruh dunia. Dia membenamkan dirinya dalam menikmati wanita sepanjang hari dan mengabaikan pelatihannya. Jordan percaya bahwa dia pasti bisa mengalahkan Jamie dalam pertarungan 1 lawan 1. Terlebih lagi, Jamie sedang dalam pergolakan gairah sekarang dan tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk melawan Jordan. Perlahan-lahan, Jordan tiba di sebuah ruangan di sebelah kanan mansion. Seorang pengawal berdiri di luar ruangan. Tepat ketika Jordan mendekat, pengawal itu menghentikannya. Nona telah menginstruksikan kami untuk tidak mengganggunya apapun yang terjadi. Pergi patroli di tempat lain. Jangan berlama-lama di sini. Meskipun Jordan tahu sedikit bahasa Korea, itu tidak terlalu bagus. Dia hampir tidak bisa menangkap kata-kata pengawal itu. Namun demikian, Jordan dapat mengatakan bahwa orang ini ingin dia pergi. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangguk dan berbalik, bersiap untuk pergi. Pengawal itu melonggarkan kewaspadaannya. Jordan tiba-tiba berbalik dan mendorong pengawal itu ke tanah. Dia memukulnya di leher dan dia langsung pingsan. Jordan tersenyum dan melihat ke pintu yang didekorasi dengan pola gadis remaja yang lucu. Jamie, akhirnya aku menemukanmu. Jordan mendorong pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk. Memang ada seorang gadis muda yang manis di ruangan itu yang tampak seperti salah satu idola cosplay yang menggemaskan itu. Dia tampak agak muda dan mungkin baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Pada saat ini, dia mengenakan gaun peri putih, roknya terangkat tinggi. Dan Jamie berdiri di belakangnya. Ah! Si cantik kecil memekik ketika melihat Jordan menerobos masuk. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang halus dan lembut untuk mencegah Jordan menatapnya. Itu tidak mengherankan. Dia hanya seorang gadis berusia 15 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak malu dilihat oleh pria lain? Jamie juga terkejut. Yordania, sial, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Petik 2. Jelas, Jamie, yang selalu licik, tidak menyangka Jordan akan menemukannya. Bibir melengkung menjadi seringai, Jordan berpikir, bagaimana aku tahu kau ada di sini? Anda bajingan. Jika Anda tidak menginginkan foto pribadi Emily, apakah saya akan menemukannya? Dia tidak menyia-nyiakan napasnya. Mengabaikan kecantikan kecil itu, dia menyerbu dan menusuk leher Jamie. Bab 538, bertemu Nyonya lagi. Jamie panik. Jordan, dengan apa kamu menyuntikku? Petik 2. Senyum tersungging di wajah Jordan saat dia menjawab. Dia merasa lega setelah menyuntikkan obat kepada Jamie. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang dia melarikan diri. Bahkan jika Jamie berhasil melarikan diri sekarang, dia akhirnya akan kembali dengan patuh. Jordan berkata, ini adalah obat yang bisa mengeraskan wajahmu. Jika Anda tidak memiliki penawar saya dalam 3 hari, wajah Anda akan menjadi benar-benar kaku dan lumpuh. Anda akan seperti wanita-wanita dengan operasi plastik yang gagal. Anda akan menjadi sangat jelek dan Anda tidak akan pernah pulih. Jordan tahu bahwa Jamie sangat menghargai penampilannya. Dia paling benci orang jelek. Karena itu, Jamie tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi orang aneh yang jelek. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Saat Jamie mengenakan celananya, dia membentak, Jordan, kamu tidak tahu berterima kasih. Saya memperlakukan Anda dengan sangat baik, memperkenalkan Anda kepada 2 istri, dan bahkan menyelamatkan ayah pacar Anda. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Jordan berkata dengan dingin, apakah kamu telah melakukan semua itu demi aku? Ayo kembali ke tempat kakek di mana kamu bisa menjelaskan dirimu kepada semua orang. Pada saat itu, Jordan memiliki Jamie di bawah kendalinya. Misinya dianggap selesai. Segera, dia akan tahu apa rahasia keluarga itu. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar ruangan. Suara seorang wanita terdengar. Oh tidak, harimau betina itu ada di sini bersama seseorang. Aku harus melarikan diri. Jamie tiba-tiba menjadi gugup. Jordan menangkapnya. Kamu tidak diizinkan pergi. Jamie berkata dengan cemas, jika kita tidak pergi sekarang, kita berdua akan mati di sini. Zephyr Tuku dihancurkan oleh wanita gila ini. Wanita taman ini tidak bisa dianggap enteng. Dia bukan orang biasa, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Ayo kabur dulu.
Jamie dengan cepat melepaskan pengekangan Jordan dan melarikan diri melalui jendela. Taman. Jordan ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba, bang, pintu didorong terbuka dan lebih dari 10 pria berjas masuk. Di belakang mereka, seorang wanita bangsawan dengan gaun hitam masuk. Itu sudah jam 11 malam. Seorang wanita yang masih berpakaian begitu formal dengan riasan yang begitu indah pada larut malam di rumahnya sendiri jelas bukan seseorang dari keluarga biasa. Berdiri di tengah pengawal tinggi dan galak itu, auranya tampak lebih kuat. Klik, klik, klik. Suara ketukan sepatu hak tinggi hitam menggema berirama. Wanita anggun itu berjalan selangkah demi selangkah. Jordan tercengang melihat wanita itu. Bukan karena kecantikan dan aura elegannya, tapi karena Jordan mengenal wanita ini. Nyonya, ini adalah nyonya yang dilindungi Jordan di medan perang Suriah, Park Anya. Ketika Park Anya masuk dan melihat pakaian acak-acakan gadis muda itu, dia langsung berteriak, "Semuanya, tutup matamu." Seolah-olah mereka telah mendengar dekrit kekaisaran, para pengawal segera menutup mata mereka, tidak berani melihat apapun yang seharusnya tidak mereka lihat. Adapun gadis muda itu, dia juga sangat takut ketika melihat Park Anya. "Mama," gadis itu menatap Park Anya dan gemetar. Memukul. Park Anya menamparkan wajah cantik gadis itu. "Cepat dan berpakaian. Keluar dari ruangan ini." "Oke." Gadis itu buru-buru mengambil pakaiannya dari tanah dan berjalan keluar dengan cepat. Baru setelah gadis itu pergi, para pengawal akhirnya berani membuka mata mereka. Park Anya mengalihkan pandangannya ke Jordan. Jordan juga menatapnya. Mata mereka bertemu, dan jarak mereka kurang dari 1 meter. Jantung Jordan berdetak kencang. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia merasa sangat bersemangat. Terakhir kali mereka saling memandang adalah di dasar lembah, satu-satunya tempat romantis di medan perang Suriah. Itu adalah momen indah yang tidak akan pernah dilupakan Jordan dalam hidupnya. Mereka menghabiskan lebih dari 10 jam di sana, berbicara tentang cinta, kehidupan, mimpi, kematian, mereka berbagi ciuman penuh gairah di sana. Jordan tidak bisa menahan senyum sekarang karena dia ada di depannya lagi. Jordan berpikir dalam hati, "Nyonya, kita bertemu lagi. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang, melihatku lagi setelah 4 tahun." Dia menantikan untuk melihat bagaimana perasaan wanita ini, yang memiliki pengaruh mendalam padanya, ketika dia melihatnya lagi. Mungkinkah dia mengingat pemandangan indah 4 tahun lalu seperti Jordan? Namun, memukul. Suara pukulan yang jelas terdengar. Park Anya mengangkat tangannya dan menamparkan Jordan dengan marah. Kegembiraan yang dirasakan Jordan langsung mencapai titik terendah. Setelah menamparkan Jordan, Park Anya segera berbalik dan berkata kepada pengawalnya yang tinggi, "Bunuh dia." Iya, pengawal itu segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Jordan. Jordan merasa lebih terluka daripada terancam. Dia merasa lebih terluka dari sebelumnya. "Sudah 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Hal pertama yang ingin kamu lakukan setelah kita bertemu lagi sebenarnya, membunuhku." Jordan mengendus. Dia jarang begitu sedih. Jika wanita ini hanyalah wanita kaya biasa, Jordan tidak akan keberatan jika dia ingin membunuhnya. Tapi wanita ini adalah nyonya. Dia adalah wanita yang pernah disukai dan dilindungi Jordan dengan hidupnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? 4 tahun lalu, dialah yang menyuruh Jordan untuk menemukannya di Korea Selatan. "Kamu ingin membunuhku?" Jordan bertanya pada Park Anya dengan suara sedih. Park Anya tiba-tiba berbalik dan memeriksa Jordan lagi. Kejutan muncul di wajahnya yang elegan. Mungkin dia terkejut bahwa pria di depannya berbicara kepadanya dengan nada sedih. Kejutan di wajah Park Anya dengan cepat digantikan oleh dominasi dingin. Park Anya berkata dengan suara dingin, "Kamu mengacaukan putriku. Bukankah aku harus membunuhmu? Putri saya baru berusia 15 tahun. Anda bintang. Petik 2. Jordan tahu dari 4 tahun lalu bahwa Park Anya memiliki seorang putri cantik yang baru berusia 11 tahun saat itu. Saat itu, Park Anya berusia 31 tahun. Sekarang, dia sudah berusia 35 tahun. Meski sudah beranjak dewasa, pesonanya tak berkurang. Bahkan, dia tampak lebih anggun, kulitnya sebagus biasanya. Jordan tidak repot-repot menjelaskan bahwa dia tidak menyentuh putrinya sama sekali. Dia hanya ingin meluruskan satu hal sekarang. Apa Park Anya mengenalinya? Jordan berpengalaman dalam psikologi. Dia tahu bahwa selain kemarahan,
tidak ada pengakuan di matanya. Dia tidak mengenali Jordan sama sekali. Selama ini Jordan sangat bersemangat dan menantikan pertemuan ini. Sekarang, yang membuatnya kecewa, pihak lain tidak mengenalinya. Jordan menatapnya. Nyonya, apakah Anda benar-benar akan membunuh saya? Ketika Park Anya mendengar kata, Nyonya, dia langsung merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Dia merasakan perasaan yang sangat akrab. Dia memandang Jordan dan bertanya, kamu. Jordan mendengus. Saya terlalu memikirkan diri saya sendiri. Saya pikir Anda akan mengingat saya selamanya. Saya tidak berharap Anda melupakan saya hanya dalam 4 tahun. Bab 539, aku tidak lagi sama. Siapapun yang berpengalaman dalam hubungan romantis akan mengerti bahwa dalam permainan cinta, siapapun yang melakukan langkah pertama akan kalah. Jordan yang muda dan tergila-gila telah bertemu dengan seorang wanita yang 10 tahun lebih tua darinya. Sejak awal game ini, Jordan memang ditakdirkan untuk kalah dari wanita ini. Namun, Jordan tidak pernah menyangka Park Anya bahkan tidak akan mengenalinya. Itu terlalu menyedihkan. Park Anya tersenyum pada Jordan. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan membelai wajahnya yang tampan seolah-olah dia sedang mempermainkannya. Kenapa, tampan, haruskah aku mengingatmu? Apakah saya bermain dengan Anda sebelumnya dan membuat Anda menemani saya? Hehe, itu pasti karena Anda tidak melayani saya dengan baik atau keterampilan Anda terlalu buruk, jadi saya tidak dapat mengingatnya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak berguna. Wanita ini mengejek Jordan di depan umum. Park Anya punya suami. Apalagi suaminya dikenal oleh semua orang di negeri ini. Dia adalah pria yang terkenal dan berstatus. Tentu saja, Park Anya berbicara dalam bahasa Inggris. Pengawal Koreanya mungkin tidak bisa memahaminya sama sekali. Kata-kata Park Anya membuat Jordan jijik. Selama ini, Park Anya memegang status yang sangat agung di hati Jordan. Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia mungkin saja salah satu dari banyak pria yang dia jemput ketika dia merasa kesepian. Om, apakah dia benar-benar wanita yang tidak senonoh secara pribadi? Mengapa dia bertindak begitu mulia di Suriah saat itu? Pada saat itu, mereka bersembunyi di dasar lembah dan kehabisan makanan dan peluru. Jika musuh mereka menemukan mereka, mereka akan mati di sana. Bahkan ketika menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dia menolak berhubungan seks dengan Jordan. Kalau begitu, bagaimana dia bisa begitu vulgar? Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia berada di wilayahnya sendiri dan memiliki begitu banyak pengawal di sekitarnya, Park Anya tidak takut. Dia bahkan menamparkan wajah Jordan berulang kali. Jordan tidak tahan lagi. Wanita yang dicintainya selama 4 tahun terakhir tetapi tidak mungkin melupakannya. Terlebih lagi, dia bahkan menghinanya. Memukul. Jordan menamparkan wajah bangsawannya. Park Anya tercengang. Dia memegangi wajahnya, tidak percaya bahwa seseorang berani memukulnya. Seolah-olah dia belum pernah dipukuli dalam hidupnya. Pengawal lainnya tampaknya sudah gila juga. Mereka semua kebingungan dan akan menembak Jordan. Namun, Park Anya menyambar pistol dan mengarahkannya ke Jordan. Rambutnya sedikit berantakan karena tamparannya. Dia mengarahkan pistol ke Jordan. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah menamparkan? Saya. Jordan menjawab dengan dingin, kamu menodongkan pistol ke arahku. Kamu ingin membunuhku. Anda ingin menembak seorang pria yang mengambil peluru untuk Anda. Park Anya tertegun sejenak. Ekspresi lembut menyebar di wajahnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Jordan berkata, 4 tahun yang lalu, di Suriah, Anda akan mati jika saya tidak mengambil peluru itu untuk Anda. 4 tahun lalu, situasinya kritis. Seseorang disembunyikan di semak-semak, menunggu untuk menyergap Park Anya dan menembaknya. Saat itu, Jordan sedang melarikan diri dengan Park Anya di pelukannya. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia mengenakan rompi anti peluru sementara Park Anya tidak. Jika peluru itu mengenai Park Anya, dia akan mati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Jordan bersedia mengambil peluru untuknya. Mungkin dia tidak ingin melihat wanita cantik seperti itu. Tentu saja, Jordan tetap baik-baik saja setelah ditembak karena dia mengenakan rompi anti peluru yang dibuat khusus oleh keluarga Stele. Keduanya berhasil kabur. Meski begitu, jika Jordan tidak memblokir peluru untuknya, dia akan lama mati. Park Anya menatap Jordan lagi.
Dia merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Kamu, prajurit itu. Dia akhirnya ingat Jordan. Tentara. Begitulah Park Anya memanggil Jordan. Dia tidak pernah menanyakan nama Jordan. Dia hanya memanggilnya, prajurit. Suara Park Anya sangat menyenangkan. Jordan merasa sangat hangat setiap kali dia mendengarnya memanggilnya, prajurit. Park Anya akhirnya meletakkan pistolnya. Jordan benar. Dia tidak bisa mengarahkan pistol pada seseorang yang telah mengambil peluru untuknya. Tiba-tiba dia tertawa. Mengapa kamu datang ke Korea Selatan? Jordan tersenyum. Untuk tidur denganmu. Bukankah kamu menyuruhku datang ke Korea Selatan untuk menemukanmu? Park Anya tersenyum menawan. Aku berkata untuk datang mencariku setelah kamu menjadi sukses. Anda tidak memiliki hak untuk menjadi laki-laki saya jika Anda masih seorang prajurit yang tidak penting. Jadi, prajurit, katakan padaku, apa yang telah kamu capai selama beberapa tahun terakhir ini? Saat itu, telepon Park Anya berdering. Halo, Park Anya mengangkat telepon Apple-nya. Nyonya, kami telah menemukan informasi Jordan Stele dan mengirimkannya ke ponsel Anda. Orang di ujung telepon melaporkan. Mengerti. Park Anya menutup telepon dan membuka pesan terbaru. Ketika bawahan Park Anya, Lee Min-jon, terbunuh, dia telah menugaskan beberapa orang untuk menyelidiki Jordan Stele. Dia membuka informasi yang dikirim oleh bawahannya dan melihat foto Jordan. Park Anya terkejut. Orang di foto itu identik dengan prajurit di depannya. Kau Jordan Stele, orang yang membunuh Lee Min-jon. Park Anya terkejut. Semua pengawal terkejut. Mereka tahu bahwa Jordan Stele adalah orang yang berbahaya dan siap untuk menaklukkannya. Jordan tahu bahwa mereka akan menyerangnya sebagai pembalasan karena membunuh Lee Min-jon, jadi dia segera bergerak. Jordan menarik Park Anya dengan kecepatan kilat dan menyambar pistolnya. Dia mengarahkannya ke kepalanya dan menyanderanya. Biarkan Nyonya pergi. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Nyonya, aku akan memotongmu. Jordan mengabaikan para pengawal dan berkata kepadanya, minta anak buahmu untuk keluar. Dengan pistol ditodongkan ke kepalanya, Park Anya tidak berani membangkang. Dia membuat semua orang meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Sekarang, Jordan dan Park Anya ditekan berdekatan. Jordan bisa dengan jelas mencium aromanya. Setelah berinteraksi dengan wanita cantik seperti Hailey, dia mengenali banyak parfum khas. Namun, Jordan belum pernah menemukan aroma seperti itu sebelumnya. Itu sangat menyenangkan, sangat ringan dan elegan, dan sangat memikat. Baiklah, semua bawahanku sudah pergi. Bisakah kamu meletakkan pistol dan berhenti mengais di leherku? Atau apakah Anda sangat merindukan saya selama bertahun-tahun sehingga Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar? Saya, Huff. Jordan mengejek dan melepaskannya dengan jijik. Dia tidak ingin Park Anya berpikir bahwa dia hanyalah pengagum yang tidak penting. Setelah dibebaskan, Park Anya merapikan pakaiannya dan duduk di sofa kecil di kamar dengan menyilangkan kaki. Dia mulai membaca informasi yang dikirim bawahannya tentang Jordan. Jordan Stele adalah mantan presiden S Corporation, sebuah perusahaan yang terdaftar di AS. Dia sekarang presiden J Corporation dan J Films. Kekayaan bersihnya diperkirakan di atas 20 triliun won. Bab 540, apakah itu semua? Park Anya menghela nafas saat kejutan melintas di wajahnya yang elegan. Sementara itu, Jordan tersenyum bangga dan berpikir sendiri. Bagaimana dengan itu, Nyonya? Anda tidak menyangka bahwa prajurit kecil di medan perang itu saat itu akan menjadi miliarder, kan? Sejak Park Anya meninggalkan medan perang, Jordan bersumpah bahwa suatu hari, dia akan membuat wanita arogan ini, yang memandang rendah dirinya, tahu siapa dia. Dia ingin wanita ini menyesal menolaknya di lembah. Namun, Park Anya hanya sedikit terkejut dan tidak terlalu bersemangat. Dia terus membolak-balik informasi Jordan. Kemudian, dia melihat foto Jordan dan Lauren duduk di kereta emas di Inggris. Oh, ini kereta emas Ratu Inggris. Jordan tersenyum dan merasa lebih puas diri. Dengan seorang wanita seperti Park Anya, tidak mungkin baginya untuk tidak tahu apa artinya memenuhi syarat untuk naik kereta emas Ratu Inggris. Tentu saja, itu sama sekali bukan kereta emas Ratu Inggris. Itu milik Steles. Namun, Steles adalah keluarga rahasia. Jordan tidak akan mengekspos keluarganya ke Park Anya dengan mudah. Status dan kekayaannya yang diketahui publik saja sudah cukup untuk membuat wanita ini terkesiap. Namun,
Park hanya mengunci ponselnya dengan jijik setelah melalui foto dan informasi. Jordan tidak mengharapkan ini. Dia menatap Jordan. Apakah itu semuanya? Jordan tercengang. Dia tidak berharap dia mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah itu tidak cukup? Tanya Jordan. Kekayaan pribadi senilai 20 triliun won. Hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Inggris. Dia harus dianggap sebagai pria sukses yang berada di antara elit teratas di negara manapun. Masih belum cukup baik untuk Park Anya. Park Anya mendengus. Jika itu saja, maka aku minta maaf. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi kekasihku. Tentu saja, kekayaan keluarga Stelle lebih dari 200 triliun. Dalam hal koneksi di berbagai negara, mereka juga sangat kuat. Namun, mengungkapkan semua itu akan mengancam privasi keluarga, jadi Jordan tidak akan memberitahu siapapun semudah itu. Jordan berkata dengan marah, "Nyonya, 20 triliun won tidak cukup untuk tidur denganmu. Bahkan jika tubuhmu terbuat dari batu safir, bukankah standarmu terlalu tinggi? Pria Anda saat ini, baik itu penampilan, kekayaan, atau koneksi, bukankah dia lebih rendah dari saya?" Petik 2. Jordan pernah melihat foto suami Park Anya. Dia adalah pria berpenampilan biasa yang jauh lebih tua dari Jordan. Menggunakan suami Park Anya sebagai referensi, Jordan jelas lebih baik daripada suaminya dalam segala hal. Tanpa diduga, Park Anya tertawa. Hahaha, maksudmu Chon Ji-hun. Dia hanya suamiku, bukan kekasihku. Saya memiliki harapan yang lebih tinggi untuk kekasih saya daripada suami saya. Apa? Jordan sedikit terdiam. Mungkinkah semua wanita di masyarakat kelas atas di Korea Selatan memiliki pandangan dunia yang begitu aneh? Secara umum, suami akan memiliki status sosial dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang kekasih. Mengapa sebaliknya ketika datang ke Park Anya? Jordan tidak ingin terus berdebat dengannya. Tujuan awalnya adalah untuk membuatnya menyesali tindakannya. Dia benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa di antara mereka. Jika ada, Jordan sudah merasa bersalah terhadap Lauren dan Victoria karena meniduri Elle. Dia tidak ingin mengecewakan mereka lagi. Padahal selama 4 tahun terakhir, dia bermimpi tidur dengan Park Anya. Jordan hanya ingin menyelesaikan misi secepatnya dan menangkap Jamie agar dia bisa mengetahui rahasia keluarganya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berhasil membuat Nyonya terkesan hari ini. Namun, Jordan tidak ingin terus membuang waktu untuk istri orang lain. Jordan berkata, "Sama saja kamu tidak berpikir aku cukup layak untukmu. Aku juga tidak tertarik menjadi kekasihmu. Bangun, aku ingin kau menjadi sanderaku agar aku bisa meninggalkan tempat ini." Jordan mengulurkan tangan untuk meraih Park Anya. Namun, Park Anya berhasil mengelak. Jordan hanya berhasil meraih jaketnya. Gerakan yang bagus. Jordan tidak menyangka Park Anya melakukan tindakan seperti itu. Jordan tersenyum. Kau tidak cukup bodoh untuk menolakku, kan? Anda melihat saya di medan perang. Anda melihat bagaimana saya mengalahkan seluruh tim musuh sendirian. Petik 2. Park Anya berkata dengan menawan, "Aku tidak ingin melawanmu. Namun, saya tidak suka disandera dengan pistol yang diarahkan ke kepala saya. Saya akan memanggil kepala keamanan saya untuk membiarkan Anda pergi dengan selamat." Petik 2. Park Anya menelepon dan meminta bawahannya untuk membiarkan Jordan pergi. Dia kemudian berbalik ke Jordan, "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang." Jordan berdiri diam sejenak. Dia mendengar bahwa penjaga keamanan di luar telah pergi. Namun, dia masih tidak berani keluar sendirian. Jordan berkata, "Maaf, Nyonya. Saya tidak percaya Anda. Lebih baik kau menjadi sanderaku. Saya akan memiliki jaminan yang lebih baik kalau begitu." Petik 2. Park Anya menggeliat dengan malas. "Ah, apa yang harus aku lakukan? Saya tiba-tiba sangat lelah sehingga saya ingin mandi. Saya akan mandi. Bagaimanapun, aku sudah berjanji untuk melepaskanmu. Anggap ini sebagai pembayaran untuk penyelamatan Anda sebelumnya di medan perang. Kami bahkan sekarang. Adapun apakah Anda mempercayai saya atau tidak, apakah Anda berani keluar atau tidak, itu urusan Anda sendiri." Petik 2. Dengan itu, dia berjalan menuju kamar mandi. Ruangan itu besar dan ada kamar mandi yang berdekatan. Setelah berjalan masuk, dia dengan cepat berbaring di bak mandi untuk mandi. Sialan, wanita ini. Untuk sesaat di sana, Jordan tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menerobos begitu saja dan Park Anya berbohong padanya, dia akan ditangkap oleh orang-orangnya.
Namun, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk menyeret Park Anya dari bak mandi. Jordan berdiri di pintu kamar mandi, merasa tidak nyaman. Akhirnya, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong pintu kamar mandi. Seluruh tubuh Park Anya tertutup busa. Jordan berkata, "Nyonya, sebaiknya Anda melakukan apa yang saya katakan. Kalau tidak, aku tidak keberatan memperkosamu dan menyeretmu keluar." Park Anya dengan elegan mencuci lengannya yang ramping dan tersenyum. "Jika Anda adalah pria seperti itu, Anda akan memperkosa saya 4 tahun lalu di lembah. Tentara, namaku Yordania." Dia tidak ingin wanita ini memperlakukannya sebagai prajurit rendahan dari medan perang. Park Anya tersenyum dan melanjutkan dengan suara lembut, "Jordan, sebenarnya aku menyukaimu sedikit 4 tahun yang lalu, memperlakukannya sebagai prajurit rendahan dari medan perang." Park Anya tersenyum dan melanjutkan dengan suara lembut, "Jordan, sebenarnya aku menyukaimu."